From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Saudara perhatikan malam Jumat Agung ya, disebut Jumat Agung karena prediksi orang banyak yang mengatakan Yesus itu kematian. Sebenarnya Jumat Agung itu dirayakan karena memperingati hari kematiannya ya, hari kematiannya ya. Sebenarnya lucu sih sebenarnya. Memperingati hari kematiannya padahal Yesus tuh nggak pernah mati gitu. Dia kan beda dengan manusia. Kenapa tuh saya bilang nggak bisa mati? Kalau manusia mati menurut Pengkhotbah 12 ayat 7 kan jadi debu tanah. Yesus nggak pernah jadi debu tanah. Yesus pernah nggak jadi debu tanah? Nggak pernah kan ya, dia bangkit lagi kan itu. Iya, ya nggak mau jadi ya. Nah, tapi memang itulah karyanya ya, karena dia harus memberikan suatu gambaran, suatu penjelasan bahwa dia telah menebus kita semua. Itu tadi udah dibilangin, dia menciptakan kita, dia juga telah menebus kita, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita pahami ya, kalau kita pahami benar-benar, saudara kalau mengerti ini adalah tadi kan dibilang kita diciptakan ya. Sebenarnya proses ini untuk namanya sebagai orang percaya atau sebagai umat pilihan, ya sebagai umat pilihan, itu sebenarnya itu udah dalam rancangan Tuhan, termasuk Anda semua gitu. Ya, nanti kita akan lihat kebenaran ini, benar nggak? Ya, kita lihat benar nggak ini adalah rancangan Allah. Ya, untuk setiap umat yang disebut umat Tuhan atau orang pilihan itu adalah awalnya adalah orang Yahudi. Nah, kemudian baru kita ya melalui Yesuslah kita ya melalui karya salibnya, karya penebusannya itulah kemudian kita pun bisa menjadi umat pilihan gitu. Sehingga umat Tuhan, umat pilihan, kalau ditanya umpamanya Tuhan itu ada di mana sebenarnya, kalau Anda memahaminya benar-benar, mungkin kita bisa diskusi besok ya. Besok ada kesempatan, yuk boleh tanya. Kan kadang-kadang gini loh, orang bilang, yuk mari kita hadirkan hadirat Allah, menghadirkan Tuhan gitu sebenarnya. Itu saya mau jelasin mungkin besok kamu gimana sih caranya kita bisa menghadirkan hadirat Allah itu di tengah kita. Memang ada sebagian yang kita alami melalui pujian dan penyembahan itu. Itu memang mutlak ya harus kita lakukan. Tapi secara teologi atau secara pengetahuan ada baiknya kita benar-benar tahu kebenaran ini gitu. Nah, gimana caranya? Kenapa Yesus harus disalib gitu loh? Kenapa harus mati gitu loh ya? Kemudian, nah inilah yang perlu kita lihat, suatu rancangan yang luar biasa. Ini cuma garis besarnya karena kan nggak mungkin saya mau menyampaikan malam ini selengkapnya. Mungkin besok atau itu bisa saudara boleh tanyakan langsung ke saya, nanti saya akan jawab Anda. Oke? Nah, saya izin share dulu ya. Boleh ya, Natasha? Silakan, Pak.
Sudah Ya, co-host. udah co-host ya. Oke. Nah, di sini biasalah ya, Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Yang jadi problem itu kan ada yang menduga ya jatuhnya pada hari Rabu, Kamis, tetapi lebih banyak yang menempatkan pada hari Jumat. Karena dibilang gini kan, Yesus mati hari ketiga dia bangkit. Jadi kenapa orang bilang hari Rabu? Karena dia bangkitnya Minggu, hitungannya Kamisnya dia disalib gitu loh ya. Nah, kita mau buktikan benar nggak harinya itu hari Kamis, Jumat gitu ya. Sebagai apa? Karena kenapa gitu ya? Karena apa yang disampaikan itu, firman itu secara realita itu harus terjadi. Bedanya, bedanya ya, saya mau kasih tahu kamu ya. AI itu nggak? Artificial intelligence itu boleh hebat, dia boleh hebat, ya. Tapi yang pasti dia tidak menjamin realitasnya itu, gitu. Karena itu jawaban dari AI, gitu. Ya itu diakui, ya. Nanti saudara akan pahami. Jadi kepercayaan kepada Tuhan itu, ya, yang paling penting Anda pahami itu yang nggak bisa dikuasai AI. Ya. Nanti kita akan jelaskan logikanya. Nah, itu lain kali saya akan jelaskan. Tapi yang jelas, ya nama lain selain disebut Jumat Agung itu wafatnya Yesus Kristus ya dirayakan oleh umat Kristen. Ini sudahlah, ini umum ya. Nah sekarang kita lihat logika awalnya itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Supaya kenapa? Supaya waktu Anda bersaksi, uh, saya bisa mengaku bahwa saya ini umat pilihan dimanapun saya bisa mengaku. Ya, saya telah ditebus gitu umpamanya. Namun kalau kita nggak bisa membuktikan kebenarannya itu juga jadi percuma. Jadi orang juga akan bingung gitu. Ada baiknya kita pahami atau mulai dari awal ya, mulai dari awal. Garis besarnya tuh lihat ya, penyaliban itu ada suatu kelengkapan sebagai korban penebusan yang sempurna. Ya, ini saya ngambil dari Keluaran 12 ayat Keluaran 12 nih ya. Ya, berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah. Ini kamu bingung kan, kok kenapa sih salib Kristus ngomongnya perjanjian lama, ngomongnya kitab keluaran gitu loh ya. Nggak ada baiknya kita pahami supaya lengkap ya. Semua rancangan Allah itu sebenarnya luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya gitu ya. Jadi penting kita perlu memahaminya gitu loh. Ya. Jadi saudara perhatikan ini kok kecil ya, saya punya dia. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama. Ini perhatikan, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah masing-masing seekor anak domba. Perhatikan dia, ini saya bilang, diambil seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba. Ini untuk apa? Ini adalah korban prapaskah. Ya, ini adalah korban prapaskah. Nanti kita ngelihat konteksnya dengan Tuhan Yesus ya. Kita ngelihat konteksnya dengan Yesus. Tetapi jika rumah tangga itu itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat, yang artinya share lah ya, mereka share. Anak dombamu itu harus jantan, ya, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh tidak bercela, ini artinya tidak cacat, ya. Ini sebenarnya gambarannya siapa? Yesus itu sebagai manusia dia nggak pernah cacat gitu, ya. Namun bagaimanapun kita akan melihat suatu kebenaran yang berhubungan dengan keadaan ya. Bagaimana ini ya,
eh, yang dijelaskan sekarang di Keluaran 12 itu adalah pada waktu bangsa Israel akan keluar dari Mesir, ya. Bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Di sini saudara lihat ya. Nah, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit, dan setelah kamu korban darahnya korban itu, kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan darah itu, ini ayat 13-nya ya, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya. Darah hewan sebagai lambang penebusan di perjanjian lama. Tidak sempurna, tidak pernah sempurna. Ya. Tidak pernah sempurna, ya. Darah Yesus yang tidak berdosa itu kan di sini kan tadi ayat sebelumnya kan dibilang ya, yang tidak bercelah itu loh, di sini kan dibilang tidak bercelah. Nah, saudara lihat lagi di sini ya, darah Yesus tidak berdosa, tidak bercelah, itu adalah sempurna karena menebus manusia ditebus dengan darahnya hewan itu hanya sebatas perdamaian dengan Tuhan, tidak pernah sempurna. Oke, harus Anda ngerti ini. Nah, sekarang perhatikan, darahnya haruslah diambil sedikit dan dibukukan pada tiang. Waktu itu kan bangsa Israel mau keluar, mereka bakal korban dulu. Nah, korban itulah kemudian sebenarnya dilambangkan pada Yesus sekarang itu, gitu loh. Dan dari sini kan saudara lihat ya, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Sebenarnya di mana kamu tinggal ini zaman itu karena Tuhan Roh Kudus itu belum ada sejak keluar dari manusia berdosa, tidak pernah ada bagi kita. Nah, sekarang kalau ditanya ya, rumah-rumah di mana kamu tinggal, yaitu tubuh kamu sendiri, ya. Karena itulah ya, bagi tanda pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, artinya kalau kamu di dalam kuasa darah Yesus, kamu tidak akan mengalami kemusnahan. Kamu akan menjadi orang yang dalam perlindungan gitu loh. Ini sebenarnya gambaran ini persis dengan Yesus. Nah, kita lihat selanjutnya. Kita lihat selanjutnya ya. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari Mesir. Kayak gini ya. Sebenarnya gini. Nah, kalau saudara lihat ini Keluaran 12 ayat 17 ya. Nah, kalau saudara lihat kenapa kita harus terus tiap tahun itu memperingati hari raya Jumat Agung ini. Memang sesuatu hal yang penting kita sukacita. Dan sama dengan waktu bangsa Israel itu kan gini ya. Dia waktu ada di Mesir, mereka itu dianiaya habis-habisan, diperbudak, dijadikan budak, di dalam tekanan. Nah, hidup kita pun sebenarnya, ya, hidup kita sekarang pun itu tidak terlepas dari tekanan atau masalah atau apapun. Ya. Namun dengan memperingatkan kembali, kadang-kadang kan kita gini ya, kita bablas di dalam kehidupan kita karena menganggap sesuatu yang tidak terlalu penting, gitu, nggak perlu diingat. Nah, banyak orang Kristen yang gara-gara seperti itu, akhirnya lama-lama justru jadi lemah gitu loh. Nah,
Untuk itulah kalau kita tiap tahun kita ingatkan, itu ada baiknya. Kita bersekutu bersama-sama, kita merasakan hadiratnya Allah karena kita sudah merasakan bahwa kita itu ditebus oleh Tuhan kita. Itu loh. Itu yang makna yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya. Peringatan terus-menerus dilakukan untuk tidak berdosa demi penebusan dan keselamatan. Tadi kan diceritakan ya, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti tidak bagi sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir gitu. Artinya dibebaskan ya. Nah, kita bersyukur karena Yesus disalibkan menebus kita, membuat kita bebas, memerdekakan kita. Nah, kalimat yang sama juga sama buat orang Israel yang tadinya ada di tanah Mesir, mereka tuh ditekan, mereka dianiaya. Nah, kemudian ya oleh Tuhan mereka dibebaskan ya atau dimerdekakan. Nah, kita juga oleh Tuhan kita sebenarnya telah dimerdekakan. Ini yang harus kita benar-benar pahami. Kalau Anda merdeka, berarti Anda orang yang bebas, langsung bisa berhubungan dengan Tuhan, gitu. Konteksnya langsung, nggak perlu kita ya, yang bisa membuat kita itu nggak bisa, itu karena pikiran kita masih menganggap gini ya, perlu hadirat Tuhan, perlu ini. Sebenarnya kalau ditanya hadirat Tuhan itu ada nggak? Waktu sekarang kamu maunya sekarang lagi di studio, saya ada di rumah, ada yang di Shenzhen, terus ada yang di di tempat lain lah, umpamanya di Dubai, di Nanjing, umpamanya nih sekarang. Apakah Tuhan ada di Indonesia aja? Kan nggak mungkin. Tuhan itu justru ada di mana-mana. Karena kenapa? Tuhan itu begitu besar karena Tuhan itu roh. Tuhan itu adalah roh sendiri. Jadi sekarang kalau kita orang yang sudah merdeka, kita tuh bebas. Jadi bisa kontak langsung. Ya, kalau ditanya Tuhan itu hadir nggak di tempat kamu? Hadir. Problemnya cuma satu. Problemnya apa? Kamu tuh bisa nggak merasakan hadirat Dia gitu loh, ya. Anda bisa nggak merasakan hadirat Dia gitu. Nah, ini memang butuh beberapa kriteria. Tapi malam ini kita lagi bicara tentang karya. Kenapa Yesus harus Yesus? Nah, sekarang saudara lihat kembali lagi ke perjanjian lama, bahwa bangsa Israel itu dibebaskan, dimerdekakan, juga artinya itu sama dengan waktu mereka mengalami penganiayaan. Ini adalah suatu contoh-contoh daripada gambaran yang mereka itu juga dibebaskan seperti kita dibebaskan. Jadi umat Tuhan itu sama, mau bangsa Israel mau non Israel, yang di bawah Kristus. Tapi itu dibuktikan dengan karyanya Yesus di dalam kayu salibnya tadi itu. Ya. Sehingga karena Anda merdeka, Anda bebas untuk memuji dan menyembah Tuhan gitu ya. Dan hadirat Tuhan ada nggak? Pasti ada. Yang membuat nggak ada itu justru pribadi kamu, bukan Tuhannya. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada Keluaran 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba. Anak domba apa? Paskah. Ya. Paskah. Kamu lihat di perjanjian baru ya, di perjanjian baru. Bandingkan ya, ini kan di sebelah ya, dipanggil anak domba Allah di Keluaran 12 ayat 21 ya. Nah, saudara bandingkan di sini Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihat anak apa? Domba Allah. Allah gitu. Mulai nangkap? Nangkap. Karena itulah dia menjadi korban.
korban gitu. Ini juga nih Wahyu 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, kalau ini kan Yesus yang dipanggil inilah anak domba Allah oleh Yohanes maupun di kitab Wahyu 5 ayat 12 ini gitu loh. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa kekayaan itu disebut anak domba, ya. Jadi kamu lihat ini perjanjian lama. Waktu bangsa Israel mau dibebaskan juga pakai anak domba gitu ya. Pakai istilah deket-deket itu. Walaupun ini bentuknya memang hewan, ya. Tapi ini diumpamakannya sebagai anak domba itu adalah korban yang akan menjadi korban dan menebus Anda gitu ya. Ya. Di sini kita itulah luar biasanya Alkitab sebenarnya itu ya. Jadi pengertian bangsa Israel itu dibebaskan dari itu. Nah, sebelum mereka bebas itu mereka kan mengambil kambing domba mereka korbankan, terus mereka kan ambil darahnya mereka oleskan di pintu itu, ya kan? Nah, karena itulah darah Yesus, ya, darah domba, anak domba Allah itu telah menyelamatkan kamu, atau darah anak domba ini telah membebaskan kamu, telah memerdekakan kamu, telah memberikan keselamatan kepada kamu, gitu ya. Ya, itu hampir, coba saudara kalau perhatikan, ya, apakah suatu kebetulan ayat-ayat supaya apakah gambaran daripada yang terjadi di Mesir waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus bawa korban, mereka korban setelah korban. Nah, lambang itulah yang kemudian, karena itu yang dilakukan di Mesir itu hanya untuk orang Israel atau orang Yahudi, ya, hanya untuk orang Yahudi. Nah, sedangkan Yesus itu untuk kita semua. Amin. Jadi paham nggak? Paham nggak? Jadi kemerdekaan yang didapat oleh umat pilihan bangsa Israel, hal yang sama dilakukan Yesus untuk kita semua. Untuk penebusan atau menebus kita semua. Oke, gambarannya mulai jelas ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi bukan sesuatu kebetulan, memang suatu rancangan Allah yang digambarkan di dalam dua kejadian yang berbeda. Namun kalau yang Musa itu hewan domba, itu hanya terbatas pada orang Israel sendiri itu ya. Itu gambaran ininya. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Lanjut. Ayat 24 ya. Keluaran 12. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan kepada Tuhan kepada kamu, supaya difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Perhatikan, pelihara ibadah ini gitu. Ya, untuk mengingatkan kita sendiri terhadap apa yang sudah terjadi. Nah, tiap tahun disitulah kita perlu memperingatkannya, memperingatinya bagi kita, ya, ketetapan selama-lamanya kemanapun kamu pergi. Sekarang saya tanya, kamu nggak di Israel kan? Kamu juga nggak di Mesir kan? Kamu ada yang di Shenzhen, ada yang di Nanjing, ada yang di ini, ya kan? Nah, tapi dimanapun kamu berada, karena kamu sudah dibebaskan sebagai umat pilihan, ya, tetap berlaku bahwa Anda setelah dimerdekakan. Dan yang paling jelas, Tuhan itu dekat kepada saudara. Amin. Karena Anda merdeka, orang yang merdeka, orang yang bebas, jadi punya hak untuknya. Yang membuat kita itu tidak bisa, hadirat Allah itu pasti ada di mana-mana, di tempat kamu juga pasti ada, di rumah kamu juga pasti ada. Nah, problemnya sekarang bagaimana
kita mendapatkan hadirat, merasakan hadirat Allah itu yang penting bagi kita. Oke. Lalu kembali lagi kepada pribadi kita. Ingat ya, satu, karya penebusan ini telah memerdekakan Anda. Oke. Kita lanjut. Lihat, kamu lihat ya, itulah ke-10 bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, maka pada tengah malam, ya, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Ya, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan berserta segala anak sulung. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaran seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian gitu ya. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Nah sekarang, karena memang alasannya Musa, saya bawa orang Israel ini mau ibadah nih, dicegat terus, dicegal terus, sampai Tuhan mengeluarkan 10 tulah aja mereka masih belum bertobat. Itulah yang terakhir, yang ke-10 akhirnya baru bangsa Israel itu diizinkan keluar gitu loh. Nah begitu bangsa ini keluar, artinya mereka itu tidak di dalam penganiayaan lagi. Nah, Anda juga yang di dalam Kristus yang telah ditebus oleh darah Yesus melalui kayu salib, itu harusnya Anda orang yang merdeka, yang tidak harus dianiaya, mau pakai hukum Taurat kek, mau pakai hukum pribadi kek, mau kehidupan kamu. Sebenarnya hati, pikiran kamu harus selaras, bahwa kamu harus merasakan bahwa kamu itu tidak lagi di bawah hukum-hukum yang demikian, karena Anda sudah merdeka. Amin. Ini pemahamannya. Nanti slide ini tetap saya kasihkan ke Pak Martin nanti ya, Pak Gembala ya nanti. Ya, Pak. Ya. Nah, kemudian bawa juga kambing dombamu dan sapimu. Ini terusan daripada situ ya. Juga banyak orang dari bangsa-bangsa akan turut. Mereka lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu. Artinya dibebaskan. Yang luar biasanya ya. Yang luar biasanya kalau kamu lihat sejarah mereka keluar ya. Waktu tulah ke-10 terakhir itu, mereka itu justru mendapatkan berkat-berkat dari tetangga-tetangga mereka yang dikasihkan kepada mereka, sehingga mereka keluar itu membawa harta benda yang luar biasa. Artinya gini, di dalam Tuhan, kita yang sudah merdeka, mestinya, gue bukan bawa teori kemakmuran ya, mestinya kita nih yang merdeka, kita juga mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Harusnya seperti itu. Karena kalau kamu baca dari cerita-cerita Musa dan bangsa Israel itu keluar, nah inilah yang perlu Anda pahami benar-benar kalau kita mengerti bahwa perjanjian lama itu berhubungan dengan perjanjian baru. Gitu. Jadi saya mau tanya Anda, ini kan untuk ini semua kan tadinya untuk orang Israel lah ya, untuk orang Israel. Nah sekarang kalau saudara perhatikan, itu kan orang Israel itu adalah umat pilihan. Nah, Yesus untuk Anda, gitu loh. Untuk yang tadinya di luar Israel, gitu loh. Ya, ini kejadiannya hampir sama. Kita lihat kejadian Yesus. Kita lihat kejadian Yesus ya, anak sulung. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang terlahir dari roh. Perhatikan ya. Penetapan ini berkaitan dengan Tuhan Yesus. Nah, untuk membuktikannya, kita lihat nih kebenarannya, kebenaran ayat 13 ini ya, pasal 13 ayat 1-2 ini, penetapan ini berkaitan dengan Tuhan Yesus nggak? Coba kita lihat ya. Jadi bukan sesuatu yang isapan jempol ya, tapi sesuatu yang nyata, yang Tuhan gambarkan juga sebenarnya bagi semua umat pilihan, baik perjanjian lama
maupun perjanjian baru gitu loh. Nah, Yesus lahir dari Roh. Yesus melayani dengan mujizat. Ini kan waktu Yesus hidup, dia melayani dengan mujizat. Nah, kalau dia tidak melakukan mujizat, seandainya ini nih, mungkin orang akan tanda tanya bahwa Tuhan apa bukan? Sama dengan Musa kan? Musa itu takutan, ya. Musa itu ketakutan. Saking ketakutannya Musa itu, ya, dia itu nggak berani. Nah, tapi Tuhan kasih dia kekuasaan untuk melakukan mujizat. Nah, Yesus melayani dengan mujizat. Terus Yesus lahir dari Roh, ya. Yesus dianiaya, benar kan? Tadi yang di film tadi, Yesus dianiaya, ya. Ini sudah disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ini gambarannya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya, ya. Saudara tahu nggak ya? Mungkin ya, karena saya ini selalu membawa sesuatu tuh pengen dasarnya masuk akal gitu ya, masuk akal apa enggak? Saudara tahu nggak? Tempat berkumpulnya Yesus sama murid-muridnya itu, ya, itu yang sekarang mereka sebut upper room. Mereka sebut upper room. Padahal ya, yang anehnya tempat ini nih, yang luar biasanya tempat ini nih yang saya pahami ya, saya lihat, saya pelajari benar-benar, dan saya pahami ini ya. Pada Yesus, coba kita lihat apanya, kita ngelihat ayatnya ya, kita ngelihat ayatnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau? Kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Ini muridnya tanya dia, di mana tempatnya kita mau merayakan Paskah gitu nantinya gitu ya. Yesus, maksudnya di tempat mana kalau di kota? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Ini si Anu siapa ya? Si Anu ini siapa? Nggak ada yang tahu kan ya? Nah, kok Yesus bilang pergilah ke kota kepada si Anu gitu. Si Anu ini kan dia nggak sebutkan siapa itu. Dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Ini yang ngomong di Yesus loh. Waktuku udah hampir, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka untuk mempersiapkan Paskah. Sekarang saya kasih contoh. Ini contoh ya. Nah, kamu ada di Shenzhen. Sekarang tahu-tahu Tuhan bilang gini ya, kamu masuk ke Guangzhou. Kalau tempatnya nggak ditunjuk di mana, kamu ketemu ini, kamu nyari siapa saya tanya. Ini apakah disebut? Nah, jadi siapa ya? Nah, kita lihat kebenarannya ini, kita lihat ya. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Saudara tahu nggak? Ini saya ceritain dikit ya. Saya ceritain dikit nih. Ini benar kan, saya sering ke Israel, jadi saya tahu. Mungkin mudah-mudahan nanti satu waktu Anda juga pergi, pasti Anda akan tahu gitu ya. Itu tempat itu yang sekarang disebut upper room, itu ditunjuk waktu zamannya Yesus. Tanpa disadari, tanpa diketahui, 1000 tahun sebelumnya, tempat yang sama juga ada kubur Daud. Kalau sekarang Anda pergi ke Israel, kamu pergi ke upper room, di bawahnya itu ada kubur Daud. Apakah itu kebetulan? Saudara tahu apa maknanya? Kita tahu bahwa Daud itu terkenal dengan apanya?
pujian dan Penyembahan. penyembahan dalam roh. Kan dia kan penuh Roh Kudus juga si Daud ini. Lihat ya. Di sana itu ya Daud itu terkenal itunya, ya kan? 1000 tahun setelah dia mati, dia dikuburkan di satu tempat. Kita nggak tahu itu memang di kota Yerusalem, nggak tahu di mana, ya kan? Kemudian 1000 tahun kemudian Yesus tuh tunjuk, kamu pergi ya masuk ke kota, kamu ketemu si Anu. Si Anunya siapa aja kita nggak tahu, ya kan? Tahu-taunya baru tahun 1900 apa 1900 sekian, nah, hampir 2000 tahun kemudian arkeolog menemukan bahwa di bawah upper room itu ada kubur Daud. Apakah itu kebetulan? Padahal itu sebenarnya yang luar biasanya itu gini, yang luar biasanya ya. Yesus itu sebenarnya adalah Allah sendiri yang harus dipuji dan disembah. Karena di upper room inilah Tuhan Yesus itu menjanjikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya waktu itu. Ya, menjanjikan Roh Kudus pada murid-muridnya. Nah, gambaran daripada kubur Daud yang seorang pemuji dan penyembah itu membuktikan bahwa dengan pujian dan penyembahanlah kita menghadirkan hadirat Allah. Nanti ya saya kasih catatannya saya ada semua ini catatannya mengenai ini. Tempat upper room sekarang itu 1000 tahun lalu adalah kubur Daud. Jadi yang ditunjuk ini kan kira-kira 2000 tahun yang lalu nih. Yang ini nih 2000 tahun yang lalu nih, yang Yesus suruh muridnya nih 2000 tahun lagi. Nah, upper room itu 1000 tahun yang lalu itu adalah kubur Daud. Apakah itu kebetulan gitu loh? Ya. Sebenarnya menunjukkan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Di sini saya tulis lagi pemberitahuan Yesus akan salib, ya. Jadi Yesus yang ngomong tuh ya, Yesus yang ngomong. Kalau kamu baca di Matius 26 ayat 2 dibilang gini, kamu tahu bahwa 2 hari lagi nih ya, waktu dia lagi berjalan mau masuk, dia bilang akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Perhatikan nih, ya. Ini ya. Merayakan Paskah, Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, saudara, kalau kamu tahu bahwa 2 hari lagi, ini perhatikan nih, 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan. Ini Yesus ini belum disalibkan, tapi dia udah ngomong, dia udah kasih tahu nih muridnya nih, saya akan disalibkan gitu loh. Nah, kita lihat lagi selanjutnya, polemik tentang hari mati dan kebangkitan di Taman Getsemani. Ya, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ini Yesus nih kasih tahu waktu di Taman Getsemani. Yesus kemudian ditangkap. Ya, itu waktu ditangkap terjadinya Kamis malam. Ini ya saya tulis, sudah perhatikan ya. Ini Kamis malam, oke? Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Ini peristiwanya ya, peristiwanya terjadinya Kamis malam, oke? Kamis malam. Orang menyerahkan dia, memberitahukan tanda ini prosesnya ya. Tetapi Yesus berkata, hai teman, ini prosesnya lah ya. Saudara bisa baca sendiri nanti dari ayat-ayat ini. Saudara bisa baca sendiri ya nanti ya. Dari ayat-ayat ini saudara bisa baca sendiri. Nah, kemudian saudara lihat, saudara perhatikan ya. Peristiwa harus terjadi demikian. Perhatikan ya. Waktu Yesus diserahkan, Petrus itu sempat ngambil pedang, motong telinga satu orang prajurit gitu loh.
Tapi Yesus itu sempat bilang sama Petrus, kamu pikir apakah dengan pembelaan itu kamu menganggap saya perlu dibela? Padahal Yesus bilang, saya itu nggak perlu dibela. Saya itu, Yesus itu sebenarnya dia bisa aja mendatangkan tentara sebanyak berapa pasukan gitu loh ya. Nggak perlu kamu bela dia gitu loh. Makanya dia bilang gitu. Kenapa? Kenapa dia harus ditangkap? Dalam satu pengertiannya saudara harus benar-benar mengerti gini ya. Saudara lihat ya. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Apa yang maksudnya terjadi demikian? Yaitu Yesus itu memang akan ditangkap, akan disalibkan, atau Yesus itu akan menjadi kurban gitu. Maksudnya, ngerti yang maksudnya? Yesus itu akan menjadi, kalau saudara nanti kalau baca ya, baca ayat ini ya, baca ayat ini ya. Sebelum baca ayat ini itu baca ayat atasnya. Baca ayat atasnya kamu baca pasti ya. Tetapi jikalau begini dalam bahasa sehari-hari ya, ini bahasa sehari-hari, ini lebih bagus nih. Tetapi kalau begitu mana mungkin terjadi seperti yang sudah dibuatkan dalam Alkitab bahwa memang harus terjadi seperti yang sekarang ini. Artinya dia ditangkap dan dia disalib itu memang harus terjadi. Yesus sendiri dia juga tahu bahkan dia akan jadi korban untuk menebus manusia gitu loh. Nah, ini malam itu tuh Kamis malam ya. Perhatikan nih Kamis malam sidang langsung di rumah para imam, sidang para imam Israel di rumah Kayafas. Ini kalau kamu ke Israel pasti tahu nih. Berikut Yesus dianiaya di rumah Kayafas itu ya, Yesus juga dianiaya, dihina, dianiaya ya. Nah, kemudian itu terjadi pada Kamis malam gitu. Nah, kemudian kita lihat pagi menjelang siang ya, pagi menjelang siang Yesus diserahkan kepada Pilatus. Ketika ya, ya, perhatikan ya. Nah, ini memang dalam bahasanya itu ya susahnya. Ketika mulai siang, ini kamu baca nih ya. Ketika mulai siang ya. Semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Tapi dia orang nggak mau lakukan sendiri. Dia pintar karena ada pemerintah, kalau dia orang bunuh dia salah, ngelawan peraturannya Romawi gitu loh. Ya. Nah, di sini terjemahan ibis ini terjemahan sehari-hari mengatakan gini, ya. Pagi-pagi sekali semua imam kepala, para pemimpin Yahudi membuat keputusan untuk membunuh Yesus, ya. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya, berarti di pagi-pagi, dan menyerahkannya kepada Pilatus. Jadi Yesus itu dianiaya, diolok-olok, dihina, ya. Itu terjadinya adalah Jumat pagi. Terjadinya Jumat pagi. Ini yang dimaksud ini Jumat pagi ya. Ya, ini Jumat. Ya. Nah, di sini kan disebut pagi-pagi. Kalau saya percaya pagi-pagi. Ya. Ini karena kenapa? Saya kasih tahu saudara, ya. Ini Jumat pagi. Kenapa dibilang pagi? Karena orang Israel waktu itu mau cepat-cepat supaya Yesus itu dibunuh. Gimana caranya gitu loh. Jadi mereka usahakan secepat mungkin gitu. Ini luar biasa, konspirasi yang luar
luar biasa gitu loh ya. Nah, saudara perhatikan lagi. Yesus disalibkan, korban sebelum Paskah. Ya, ini kan dia ya kamu saudara lihat, saudara perhatikan. Nah, Yesus disalibkan itu lambang dari korban sebelum Paskah. Di Keluaran, di kitab Keluaran, ya, pada Jumat siang sekitar jam 12 atau ayat 45, lihat di ayat 45 nanti. Ayat 45 ya sekitarnya. Nah, di sini Matius 27 itu bilang, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ya. Lalu mereka memberi dia minum anggur campur empedu. Setelah ia mengecapnya, kemudian ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi. Ini waktu Yesus disalibkan ya. Ya. Ini diperkirakan terjadinya antara hari Jumat antara jam 9 sampai jam 12. Ini nggak tahu persis kapan ya. Antaranya antara jam 9 sampai jam 12. Karena kenapa? Saudara lihat lagi di sini. Yesus mati. Yesus ini kan kemudian Yesus mati ya. Yesus mati seperti korban yang disembelih pada Keluaran Jumat ya, pada Keluaran. Terjadinya berapa? Jam 15 atau jam 3. Karena dibilang sejak jam 3 sore terjadi gelap gulita. Mulai nih ayatnya nih ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini sampai jam 3 nih, perhatikan. Berarti ini masih Jumat. Jumat sebelum Sabat. Jumat sebelum Sabat. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabakthani, artinya Allah Allah aku telah. Ini artinya dia melepaskan nyawanya, ya. Nah, berarti Yesus mati pada hari Jumat. Jumat ya, hari Jumat. Berarti dia mati Jumat jam 15. Ini belum sebelum Sabat. Mau saya kasih tahu ya. Pergantian harinya orang Israel, kalau kita kan jam 12 malam ya. Kalau kamu hitung besok kan jam 12 malam. Kalau orang Israel itu bukan. Pergantian hari itu, terjadi jam 6. Jam 6 sore. Oke? Jadi waktu dia mati itu hari Jumat, hari pertama. Ini disebut hari Jumat. Ini saya tulis ini hari pertama. Oke? Sampai jam. Nah, karena dia mati kan di jam 15. Berarti hari Jumat kan? Ya. Nah, jam 18 itu sudah hari Sabtu atau hari kedua. Jadi ini Jumat dari Jumat jam 18 sampai Sabtu jam 18 Yesus belum bangkit kan? Nah, disebut hari kedua. 2 hari kan? Jumat kan sebelum Sabat. 1 hari. Ya kan? Jumat, Sabtu, ya hari kedua.
Oke, ini hitungannya dulu, kita minta kepastian dari ininya dulu ya, dari kebenaran ini dulu gitu loh ya. Kita lihat. Nah, Yesus bangkit pada hari Minggu. Berarti hari ketiga. Kan dia bilang ya, Anak manusia akan mati dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Hari Minggu ini bagi bangsa Yahudi itu adalah hari pertama yang disebut Ehad. Ehad atau pertama. Ya. Jadi yang Yesus bilang ya, dia akan ya, Yesus kan bilang di Alkitab kan dibilang, Anak manusia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Jadi dia bangkit pada hari Minggu. Oke. Jadi berarti dia matinya benar kan pada hari Jumat ya? Iya. Iya kan? Ya Iya. berarti benar dong kamu merayakan Jumat Agung. Mulai nangkap? Iya. Jadi bukan ini ya, bukan Rabu atau Kamis. Kalau Rabu Kamis itu orang yang nggak ngerti sebenarnya pergantian hari di zamannya orang Yahudi sampai sekarang nih ya. Mereka pergantian hari itu terjadi jam 6 sore. Kalau kita kan jam 12 malam. Ya, dia itu jam 6 sore. Jadi kalau jam 3 masih hari Jumat, terus Sabtunya sampai jam 18 sore itu udah hari kedua. Nah, masuk jam Sabtu sore terus ke Minggu sore, ya Yesus kan bangkitnya Minggu pagi. Ya, ini kan di sini setelah hari Sabat ini kan Sabtu nih. Ya kan? Ya kan? Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, hari pertama. Ya. Ini yang saya sebut bilang Ehad tadi gitu. Pergilah Maria Magdalena, Maria yang lainnya menengok kubur Yesus, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya gitu ya. Wajahnya bagaikan kilat, pakainya putih, salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Perhatikan, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Ini dibuktikan, ya. Mari kita lihat katanya. Jadi bukan suatu hal pepesan kosong atau omong kosong cerita ini. Cerita ini adalah suatu kejadian yang terjadi sebenarnya. Jadi dia bilang Jumat Agung dia mati pada hari Jumat, sudah tahu ya tadi hitungannya. Berarti 3 hari kemudian, hari ketiga dia akan bangkit. Kan ini di sini nih. Ini kan dibilang hari pertama ya. Jadi saudara bisa lihat di sini hari pertama ini loh. Ini hari pertama. Oke, lanjut. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ya. Ini ya 1 Korintus 15 yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai
dengan kitab suci. Ya. Kenapa? Karena memang manusia itu berdosa nggak bisa ditebus pakai apapun, gitu loh. Hanya kalaupun mau berdamai ya kayak orang kayak orang Israel membawa korban hewan, gitu loh. Bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Saya tanya, kalau gitu Yesus mati nggak? Pada hari ketiga ya kan ya, pada hari ketiga. Udah mengerti ya? Jadi masuk akal kan? Sesuai dengan kitab suci gitu loh ya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian 12 murid, padahal enggak loh. Sesudah itu ia menampak diri kepada lebih dari, perhatikan nih, lebih dari 500 orang. 500 loh. Ini bukan ini loh. Bukan satu atau murid-muridnya ya, tapi 500 orang. Saudara, sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup waktu itu ya, pembicaraan mereka sampai sekarang. Waktu dia bersaksi itu ada 500 orang yang melihat Yesus itu, ada 500 orang itu dibilang bahwa Yesus sudah bangkit gitu ya. Jadi bukan sesuatu cerita, tetapi sesuatu hal yang memang terjadi gitu loh. Kalau kamu bilang Yesus mati, betul, mati secara manusia. Tapi ingat, Yesus tidak pernah kembali jadi tanah. Kalau kita kembali jadi tanah, itulah membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Beda dengan manusia biasa. Kita manusia biasa, ya, kita mati dikuburkan jadi debu tanah, kembali ke debu tanah. Tapi Yesus tidak kembali jadi debu tanah, karena dia bangkit. Oke? Itu bedanya ya. Tapi dengan kematian dia itulah memberikan kita gambaran bahwa kita, ini dijelaskannya. Saudara lihat lagi, perhatikan. Ya. Kebangkitan Yesus. Tadi kan dibilang ya di slide 9 ya. Ini perhatikan ya. Kebangkitan Yesus yang sulung. Perhatikan. Ini ya yang sulung. Ya. Kita lihat slide 9 ya. Kita lihat slide 9. Kita lihat slide 9. Ini nih. Nah, anak sulung berfirman kepada Musa. Ya. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Itu. Ya, terus kita kembali lagi, kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi. Ini kita lihat sini. Ya, kebangkitan Yesus yang sulung, lihat sebenarnya akan terjadi pada orang yang percaya pada Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu bagi kita nantinya kita juga akan bangkit. Namun kalau bagi kita memang tubuhnya jadi debu tanah. Namun Yesus tidak pernah jadi debu tanah. Karena itulah dia itu Tuhan adanya gitu loh. Oke. Nah, kita tetap akan bangkit ya. Katanya kan gini ya. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, ini Adam ya. Satu orang manusia, ini Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena
satu orang manusia. Inilah Yesus. Ya, ini adalah Adam. Ya. Diperhatikan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Oke, diperhatikan ya. Karena sama seperti semua. Jadi kita ya mati di dalam tubuh kita karena persekutuan kita awalnya lahir dari keturunan Adam, ya. Namun oleh Yesus semua orang akan ya dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Siapa itu? Itulah Anda semua akan hidup kembali atau dibangkitkan. Gitu. Tetapi tiap-tiap orang yang menurut urutannya Kristus ya sebagai buah sulung. Yesus ini buah sulung. Jadi yang jadi contoh utama. Sesudah itu mereka yang menjadi milik. Siapa yang miliknya? Pada waktu kedatangan siapa? Yaitu saudara semua. Amin. Nanti maksudnya? Amin. Ya. Ini slide terakhir. Kita lihat. Sebab. Nah, ini perjamuan kudus. Ini perjamuan kudus ya. Perhatikan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima waktu Yesus mengadakan perjamuan dengan murid pada malam waktu ia diserahkan, ya, mengambil roti. Nah sekarang saudara perhatikan, ya kan? Waktu dia diserahkan itu kan sebelum Paskah. Ini sebelum Paskah. Paskahnya itu jatuhnya hari Minggu kalau nggak salah waktu itu gitu. Ya. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecahkan ini untuk orang yang perjamuan ya, untuk perjamuan ya. Tapi demikian juga ia mengambil cawan ini darah ya. Adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus gitu loh ya. Sebab setiap kali kamu makan roti, besok kamu perjamuan nggak? Apa tadi sudah perjamuan? Dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali, maksudnya ya. Sampai ia datang kembali. Oke? Ya. Oke. Nah, itulah makna dari pada Jumat Agung. Ya. Kalau kurang jelas besok boleh ditanya yang lengkap, mana berhadapan muka itu. Siapa? Tuhan berkati. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.